Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pelanggaran hak dan kewajiban warga negara serta tips partisipasi masyarakat. Kami memilih kasus kekerasan. Apa sih perbedaan hak dan kewajiban? Sebelumnya, kita harus tahu pengertian dari hak dan kewajiban itu apa. Hak adalah suatu yang mutlak menjadi milik seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu yang diwajibkan atau harus dilaksanakan. Jadi, hak dapat dikatakan suatu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban berarti beban yang harus dijalani seseorang dan cenderung bersifat paksa. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban masyarakat. Yang pertama, membayar pajak. Apabila masyarakat telah membayar pajak, maka itu merupakan kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Yang kedua adalah kekerasan. Dan yang ketiga adalah membuang sampah sembarangan. Saya disiksa oleh suami saya. Saya dipaksa bekerja, mencari uang untuk dirinya. Saya sudah melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib, karena saya merasa hak saya telah dilanggar oleh dirinya. Dalam kasus tersebut terjadi pemukulan dan pemaksaan yang merupakan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, yaitu kekerasan kepada istri dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga seharusnya yang mencari nafkah yaitu para suami. Maka di kasus ini sang suami melakukan penyiksaan dan juga melanggar aturan perundang-undangan. Jadi di sini gue mau ngasih tips partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, pertama itu kita harus menaati semua peraturan di perundang-undangan, guys. Jangan lupa mendahulukan wajib dibanding hak. Bergabung dalam lembaga-lembaga masyarakat dan bertujuan untuk memenuhi hak-hak masyarakat, mendukung segala semua yang pro rakyat, dan jangan lupa demo kalau ada yang kebijakan yang merugikan rakyat tuh. Tipsnya adalah meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, dengan cara meningkatkan penyebaran prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat, yaitu melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan non-formal seperti kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan kursus-kursus. Yang selanjutnya adalah menjaga profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar saling menghargai dan menghormati pendapat dan keyakinannya masing-masing. Berdasarkan kasus tersebut, maka pasal yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. Berdasarkan kasus tersebut, maka pasal yang berlaku yaitu pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28i ayat 1 berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 30 ayat 1 menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kesimpulannya adalah kita sebagai masyarakat harus berpartisipasi dalam pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dengan cara bersikap toleran, menjauhi sikap egois, dan mengembangkan sikap tenggang rasa, atau dengan upaya yang dilakukan pemerintah dengan cara mengikuti sosialisasi. Sekian video cuplikan dan penjelasan dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.